Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMTV dan kali ini saya akan melanjutkan tentang informasi bisnis jagung dan janggal jagung ya. Jadi memang ada dua bisnis di sini, jagung dan janggal jagung. Nah, tapi kali ini saya akan kupas sedikit lagi tentang bisnis janggal jagung gilingnya. Karena kemarin sempat ada yang sedikit protes atau sedikit bertanya, kenapa tidak di sebarluaskan tentang pasar lokal saja, karena pasar lokal kan juga sebetulnya sangat menjanjikan gitu ya. Dan memang betul, jadi pasar lokal itu sebetulnya juga sama, hampir sama harganya dengan pasar ekspor ya. Jadi kita kupas satu persatu. Misalkan begini, untuk pasar janggal jagung giling ekspor ya, jadi janggal jagung giling ekspor itu ada rutenya, ada siklusnya, circle ya. Jadi yang pertama itu adalah ketersediaan bahan. Kebanyakan teman-teman itu tentang ketersediaan bahan itu ya bisa beli dengan harga yang sangat minim, juga bisa sekedar ikut membersihkan lahan para petani dari limbah janggal jagung, kan gitu. Karena para petani juga kerepotan sebetulnya janggal jagung ini mau diapakan gitu ya. Paling kebanyakan mereka dibakar. Nah, disitulah kita kemudian hadir untuk membersihkan lahan para petani. Nah, setelah itu teman-teman kita proses di rumah produksi janggal jagung giling ya. Diproses diproduksi di situ tentu saja ada beberapa tahapan. Di antaranya bisa dikeringkan terlebih dahulu atau digiling terlebih dahulu, terserah. Mau digiling terlebih dahulu kemudian dikeringkan, dijemur, atau dijemur dahulu kemudian digiling. Ada beberapa perbedaan. Kalau digiling terlebih dahulu memang enak, debunya tidak terlalu tinggi ya. Jadi janggal jagung basah itu kalau digiling terlebih dahulu enak, debunya tidak terlalu tinggi. Nah, tapi kemudian nanti kita punya permasalahan dalam mengeringkan kan gitu. Apalagi kalau musim hujan, susah mengeringkan. Nah, atau sebaliknya, dikeringkan terlebih dahulu kemudian digiling. Nah, permasalahannya kalau dikeringkan terlebih dahulu kemudian digiling, tentu saja debunya akan cukup banyak dan biasanya bisa mengganggu tetangga kanan kiri. Nah, itu yang tentu saja kita hindari. Oke, dari rumah produksi janggal jagung giling. Kemudian kita ke pengekspor, karena pengekspor itu tentu saja tidak mau repot dengan menggiling janggal jagung, kemudian juga mencari janggal jagungnya ke para petani, kan mereka nggak mau. Mereka maunya ada produk janggal jagung giling kering kemudian diekspor oleh mereka. Jadi mereka paling banter maunya cuman packaging ya, di packaging kemudian mereka kirim kan gitu. Tidak mau mencari dan repot-repot memproduksi. Ya, itu yang kemudian harganya memang jadi berbeda, teman-teman. Jadi kalau para pengekspor ini mendapatkan harga 2.000 per kilogram ya, dari aktivitas proses ekspornya janggal jagung giling kering itu mereka mendapatkan 2.000 per kilogram. Nah, tentu saja kemudian harga ini diturunkan kepada para pemilik rumah janggal jagung giling kering itu kan gitu, sehingga harganya bukan 2.000 lagi ke para pemilik rumah produksi janggal jagung giling itu, ya bisa 1.200 bisa 800 tergantung, karena kan mereka yang punya izin untuk ekspor itu ya butuh biaya untuk proses ekspor, kemudian juga butuh biaya untuk packaging, sehingga jatuhnya harga segitu. Nah, tentu saja ini jadi masalah kan. Kemarin ada yang sempat menyampaikan loh, di pasar lokal juga sebetulnya bagus. Iya betul, memang bagus, tapi ada rantai perdagangan yang memang tidak bisa diabaikan begitu saja. Tentu butuh penanganan gitu ya. Nah, itu dari sisi ekspor. Jadi ada perbedaan. Kalau kita jual langsung ke para customer janggal jagung giling itu ya,
kalau dijual langsung dari rumah produksi Jungle Jagung Giling kemudian ke para customer, tentu harganya tadi itu berkisar 800 atau 1.200. Nah, tapi nampaknya memang ada kemajuan yang menarik karena beberapa teman-teman juga sempat menyampaikan bahwa di tempatnya ada sudah harga 1.800 gitu ya per kilogramnya, 1.600 sampai 1.800. Nah, ini perkembangan yang cukup menarik, tetapi ada beberapa permasalahan yang memang belum terselesaikan. Jadi kesimpulannya kalau disuruh milih ekspor atau lokal ya tergantung dari sisi ekonominya ya, karena ekonominya kan berbeda-beda, rantainya juga berbeda-beda, kondisi sosial kemasyarakatan customernya juga berbeda. Nah, nanti akan kita lihat sebenarnya lebih menguntungkan mana, di pasar lokal atau di pasar ekspor gitu ya. Tentu saja diukur dari kemampuan masing-masing rumah produksi Jungle Jagung Giling. Baik teman-teman, kita lanjut lagi ya. Sebetulnya untuk pasar lokal atau pasar ekspor yang bagus untuk dilakukan, silakan Anda pertimbangkan sendiri ya. Jadi begini, kalau untuk pasar lokal saat ini beberapa kendala yang dihadapi oleh teman-teman diantaranya kemampuan customer. Jadi Jungle Jagung Giling itu kan pangsa pasarnya atau customernya ada beberapa. Di antaranya digunakan sebagai pakan ternak ya. Jadi Jungle Jagung Giling itu nanti difermentasi dengan proses fermentasi dan beberapa bahan pembantu lainnya, kemudian dijadikan sebagai pakan ternak. Di antaranya pakan ternak itu ya kambing, kemudian juga sapi. Nah, ternyata dari pengakuan beberapa teman-teman yang ada, termasuk di antaranya di Lampung, ini sempat menyampaikan ke saya bahwa di Lampung itu jungle jagungnya berlimpah, sehingga dia ingin melakukan proses produksi untuk Jungle Jagung Gilingnya. Kemudian tanya ke saya, pangsa pasarnya seperti apa? Nah, karena ini bisnis lokal, tentu saja harus ada pangsa pasar lokal. Kemudian saya tanya, apakah di Lampung para calon customer, jadi calon customer Jungle Jagung Giling itu diantaranya adalah para peternak sapi dan kambing. Apakah di Lampung mereka sudah terbiasa menggunakan pakan ternak fermentasi gitu ya, pakan ternak fermentasi dari Jungle Jagung Giling? Ternyata menurutnya waktu itu ya, belum dilakukan survei dan segala macamnya, menurutnya waktu itu katanya masih belum. Nah, sehingga tentu saja ini akan menjadi satu catatan tersendiri, karena kalau customernya belum siap, apakah tidak bisa dilakukan proses produksi? Ya bisa gitu ya, bisa, tentu saja bisa, tetapi permasalahannya apakah teman-teman mau berjuang untuk sosialisasi, untuk edukasi bahwa fermentasi dari Jungle Jagung Giling ini baik untuk pakan ternak kambing dan juga sapi. Nah, kegiatan edukasi masyarakat ini teman-teman yang kadang kala memang tidak semuanya siap untuk melakukan kan gitu, karena edukasi itu jadi beban tersendiri untuk mereka yang melakukan proses produksi atau untuk produknya bisa diterima oleh masyarakat. Di antaranya harus mengatakan bahwa fermentasi dari Jungle Jagung Giling ini proteinnya mungkin lebih baik dibandingkan dengan rumput biasa atau bisa dicampur. Nah, itu kan edukasi, dan itu butuh waktu yang cukup lama, sehingga meskipun Jungle Jagung Gilingnya berlimpah di tempat itu, tetapi mereka akhirnya memutuskan tidak mau. Karena apa? Karena memang proses produksinya seperti itu. Proses edukasi kepada masyarakat calon customernya juga seperti itu. Nah, itu yang ada. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa Anda mampu berjuang gitu ya. Seperti beberapa teman yang lainnya yang di sekitaran Jawa Timur juga sempat menyampaikan bahwa awalnya memang memproduksi Jungle Jagung Giling, kemudian sedikit, tidak terlalu banyak, jadi sebisanya dia. Kemudian coba ditawarkan kan beberapa peternak, dan ternyata memang di sekitar tempat tinggalnya itu peternak sudah mulai familiar, mulai terbuka untuk pakan ternak dari fermentasi itu, sehingga beliaunya ini semangat untuk memproduksi ya. Meskipun harganya memang masih sangat rendah, tetapi beliau selain memproduksi juga menciptakan pangsa pasar. Nah, kalau seperti ini, pertanyaannya kembali kepada calon produsen Jungle Jagung Giling untuk fermentasi, apakah mau berjuang semacam itu atau tidak, kan gitu. Nah, itu yang
beberapa catatan yang bisa dilakukan. Tetapi sekali lagi ada beberapa teman yang memang sudah mulai membutuhkan jungle jagung giling itu, tetapi rumah produksinya tidak ada. Jadi ada satu waktu teman-teman dari Jawa Barat ya, dari Jawa Barat sempat menanyakan, karena posisi saya di Jawa Timur kan gitu. Ada yang menanyakan apakah bisa kirim ke Jawa Barat. Ya saya jawab tidak bisa, karena harganya memang sangat rendah. Nanti kalau dipaksakan ngirim ke Jawa Barat ya kalah di transport kan gitu, kalah di transport pekpuk gitu ya, atau BEP ya, percuma kan bisnis semacam itu. Tetapi dia menyadari bahwa pakan ternak dari fermentasi jungle jagung giling kering ini cukup bagus untuk ternaknya. Kemudian juga tidak repot-repot untuk mencari atau menyabit rumput atau mencari rumput ya, cukup disediakan aja fermentasinya dan sudah jalan. Nah itu yang ada di Jawa Barat. Tetapi produsen untuk proses produksi jungle jagung giling dia tidak ada di sana, di sekitarnya tidak ditemukan, sehingga ya repot mau membeli kemana gitu ya. Nah ini yang saya maksud, bahwa kondisi sosial kemasyarakatan kita, calon customer kita atau para peternak belum semuanya punya pemahaman yang sama, sehingga ya tentu ini perjuangan dari para pemilik rumah produksi jungle jagung giling itu. Nah disinilah kemudian jadi permasalahan, apakah memang akan berlanjut atau tidak. Kemudian Anda juga bisa melihat seberapa untungnya kalau di pasar lokal dan seberapa untungnya kalau diekspor. Tapi sekali lagi, kalau ekspor itu melibatkan banyak orang ya, termasuk pengekspor, dan para pengekspor juga tentu saja menginginkan laba, menginginkan biaya ekspornya juga ditanggung bersama-sama, sehingga tetap dibebankan kepada para pemilik rumah produksi itu. Nah, itu kenapa kemudian disebut bahwa pasar lokal juga sangat bagus dibandingkan dengan pasar ekspor. Tentu saja dengan perhitungan dan juga kondisi yang saya sampaikan tadi. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.